Halo semuanya, balik lagi. Kali ini kita akan berbicara tentang salah satu topik fundamental dalam dunia jaringan, yaitu troubleshooting. Seperti yang kita lihat, materialnya ini ada di NetAcad, jadi silakan masuk ke cisco.net akadnya supaya dapat full course lecture-nya dari Cisco. Saya di sini hanya membahas tentang general troubleshooting proses dan value added-nya, yaitu bagaimana seorang network engineer atau network administrator harus punya skill ke arah IT service management. Bagaimana SLA-nya, bagaimana incident management-nya, bagaimana dokumentasi problemnya. Ini penting loh di enterprise. Let's check it out. Mari kita mulai. Ada 7 step yang harus dilalui oleh network administrator atau network engineer dalam mengelola troubleshooting. Pertama, kita harus melihat apakah ini trouble-nya benar-benar di jaringan atau bukan, ya. Kita harus define the problem. Jangan sampai ketika kita dapat laporan ini internet mati gitu kan. Kita cek ternyata internet nggak mati, ternyata keluhannya adalah dia nggak bisa ke Facebook, Facebooknya mungkin yang mati. Yang kedua, kalau kita sudah mendefinisikan bahwa ini network yang bermasalah, memang kita nggak bisa akses ke server kita, nggak bisa akses ke email kita. Yang kedua adalah kita kumpulkan semua informasi terkait trouble itu. Kapan terjadinya, apa yang berubah, konfigurasi apa yang working, konfigurasi apa yang nggak working, siapa yang ngerubah, dan lain-lain. Ketiga, kita analisa informasinya. Apa yang dianalisa? Yaitu dokumentasi network ya terkait informasi-informasi, baseline konfigurasi, knowledge base, termasuk wawancara lah ya kita bilang, ya interview, yang menyaksikan, yang ngelapor, yang bilang ini ada masalah siapa, nah kita bisa interview. Dokumentasi, baseline, knowledge base, nah ini akan kita bahas lebih detail di materi-materi selanjutnya. Untuk sekarang kita akan bahas kenapa baseline, kenapa dokumentasi itu penting buat enterprise in the few minutes next. Oke. Yang keempat, kita harus mengeliminasi possible cause. Enggak semuanya itu gara-gara network. Bisa jadi gara-gara aplikasinya, gara-gara orangnya, bisa jadi bukan networknya. Karena tadi tidak semua relevan dengan kita. Hint-nya adalah yang paling mendekati kemungkinan. Yang kelima, kita coba propose hipotesa kita. Kira-kira kayaknya gimana sih masalahnya? Apa sih yang kita harus lakukan? Nah, propose itu butuh guessing. Supaya guessingnya akurat, maka perlu reliable skill dan reliable knowledge. That's why ketika ada lowongan pekerjaan, gitu butuh 1 tahun, butuh 3 tahun, butuh 5 tahun bekerja di bidang yang sama, karena ketika ada trouble, ketika ada masalah, yang dibutuhkan oleh enterprise adalah Anda punya pengalaman tentang ini apa enggak, untuk mereduksi downtime dari jaringan, untuk mereduksi seberapa lama Anda bisa menyelesaikan masalah dalam jaringan. Yang keenam, kita tes hipotesa kita. Kalau berhasil bagaimana, kalau tidak berhasil bagaimana. Nah, kalau berhasil kita masuk ke nomor 7, yaitu kita solve and document the problem. Nah, solve-nya mungkin semua setuju, tapi dokumentasi ini sering ketinggalan. Karena enterprise butuh database, enterprise butuh knowledge base tentang apa yang terjadi di environment kita, di sistem kita, di jaringan kita. Jadi ketika Anda lagi tidak ada di kantor atau Anda sudah selesai di kantor, mereka tidak mau ketergantungan sama satu orang. Nah, ini kan penting. Oh, saya doang nih yang bisa nih gitu kan. Nah, enterprise yang bagus tidak mau ketergantungan sama orang. Mereka butuh reliable source of
information. Dokumentasi itu penting. Ketika Anda sudah selesai, Anda meninggalkan rekam jejak yang bagus kalau Anda punya dokumentasi. Ketika ada orang lain masuk, biasanya orang yang tersebut tidak perlu mulai dari awal lagi, dia tinggal lihat dokumentasi yang ada. Bahkan banyak kasus orang yang sudah selesai, orang yang sudah resign, itu kadang-kadang suka dipanggil lagi loh, kalau memang catatan recordnya, track recordnya, hubungan dia bagus dengan perusahaan yang lama. Selanjutnya, apa yang kita harus tanyakan? What question should be asked to peers, ke kolega kita? Pertama, apa yang nggak jalan? What does not work? Kedua, apa yang sebenarnya terjadi? Ketiga, lu mau ngapain sih sebenarnya? Keempat, kapan terjadinya? Kelima, ada lognya nggak sih? Error message. Yang keenam, ini lumayan penting juga untuk scoping masalah, untuk membatasi ruang lingkup masalah, yaitu who's been affected. Yang kena siapa aja, apakah dirimu saja, ataukah departemenmu, atau seluruh divisi. Yang ketujuh, bisa nggak kita reproduce the problem? Ini penting loh. Can we reproduce? Bisa nggak kita reproduce the problem? Bisa nggak kita, coba tes lagi, masalahnya di mana? Kapan dia hang-nya? Kapan dia nggak bisa? Kalau kita bisa reproduce, membuat dokumentasi jadi lebih mudah. Ya kalau tidak, mungkin tadi ada bug gitu kan, ada salah satu security flaw atau softwarenya kurang bagus, nah itu agak susah. Nomor 7 penting juga, bisa nggak kita reproduce ulang? Nomor 8, apa yang sempat diganti? What changed last time? Ya, ini intinya adalah lebih ke arah what works, what doesn't work. Nah, jadi biasanya 8 ini yang sering kita tanyain. Troubleshooting biasanya ada approach-nya, ya, troubleshooting approach model. Nah, ketika kita troubleshooting, biasanya ada metode pendekatannya. Nah, metode pendekatan pertama adalah top to down. Kalau kita pakai OC layer dari aplikasi sampai physical. Kalau kita pakai top to down, nah pertama kita akan lihat aplikasinya. Mungkin saja aplikasinya bermasalah. Kalau aplikasinya fine-fine aja, kita lihat ke bawah, mungkinkah portnya yang bermasalah, kita lihat IP-nya kah bermasalah, sampai di bawah. Oh, ternyata kabelnya ya nggak colok, atau kabelnya ke pacul, ke gigit tikus, dan lain-lain. Bagusnya top to down, kita bisa menemukan solusi yang lebih akurat. Jeleknya adalah lama, ya, karena nge-trace satu-satu dari atas. Atau yang kedua, yaitu bottom up model. Kalau kita melakukan pendekatan dari bottom up, berarti dari physical dulu baru ke aplikasi. Coba diganti kabelnya, bisa nggak? Coba diganti routernya, coba diganti PC-nya. Sistemnya adalah substitusi model. Ini metode yang paling cepat, tapi belum tentu solusinya akurat karena kita nggak tahu masalahnya kenapa. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan shoot from the hip. Dia akan lihat lempar tengah-tengah atau dia akan nebak. Sistemnya adalah guessing. Masalahnya ada di layer 4 sampai layer 7, apa di layer 1 atau sampai layer 3. Kalau di layer 4 sampai layer 7, berarti ini ranahnya developer. Tapi kalau masalahnya nggak bisa ping, berarti ranahnya kita, ranahnya network. Nah, jadi lebih cepat nih shoot from the hip. Cuman shoot from the hip, jeleknya adalah butuh kerjasama antara developer sama network. Bisa jadi kata developer network yang bermasalah, kata network developer yang bermasalah.
Yang kedua, butuh skill yang tinggi, butuh experience yang tinggi dari kedua belah pihak untuk menentukan yang mana yang bermasalah. Kadang-kadang shoot from the hip itu disebut juga dengan divide and conquer. Ping dulu, kalau ping berhasil berarti masalahnya di aplikasi, kalau nggak berhasil berarti masalahnya di network. Udah. Gitu. Cuman itu tadi, sama seperti shoot from the hip, butuh knowledge yang tinggi, butuh expertise yang tinggi untuk bisa nebak seperti itu, seakurat itu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana atau apa komen-komen di Cisco terutama yang mempermudah kita untuk troubleshooting dan untuk membuat dokumentasi kalau misalnya nggak ada dokumentasinya. Pertama, kita harus hafal semua komen-komen ini. Ada nggak cara cepatnya, Mas? Nggak ada. Ini bisa dicapai kalau kita punya jam terbang tinggi, rajin-rajin latihan, rajin-rajin konfigurasi, insya Allah hafal sendiri. Pertama, kita harus tahu nih show version untuk ngelis seberapa lama device ini uptime-nya gitu kan. Saya pernah lihat ada yang sampai 10 tahun ini nggak pernah di restart, itu ada ya versinya. Oh, ternyata versinya yang lebih lama. Kenapa versi yang lama ini banyak bug-nya gitu kan, harus kita upgrade. Show IP interface brief, show interface untuk melihat di status dari interface. Kadang-kadang oh iya kenapa mati, masih di shutdown gitu kan, harus di no shutdown dulu. Kalau udah routing layer 3 engineer, masalahnya terkait IP, kenapa nggak bisa routing, nggak bisa ngeping gitu kan, mungkin saja destination unreachable, request timeout, mungkin saja routernya nggak ada IP ke sana, kita bisa pakai show IP route, show IP position. Nah, ini penting untuk layer 2, show CDP neighbor. Kita nggak pengen datang ke ruangan server, ya, ngelihat kabel-kabelnya, ini kabel warna merah buat siapa, terus ada name tag-nya di tiap-tiap kabel, nggak perlu seperti itu. Kita tinggal remote, tinggal show CDP neighbor detail di switch-nya. Nah, nanti switch ini terhubung ke siapa aja kita tahu, ya. Oh, ini terhubung ke servernya Cisco Identity Service Engine. Oh, ini terhubung ke routernya Cisco. Oh, ini terhubung ke switch yang lain. Oh, ini terhubung ke Cisco IP phone yang CIPC, teleponnya ada yang di dalam komputer gitu kan. Bahkan Mikrotik pun kenal CDP, walaupun namanya Cisco CDP ya, Cisco Distributed Protocol. Show running config, kita pengen compare. Kemarin ada konfigurasi apa, sekarang ada konfigurasi apa. Ini konfigurasi yang baru, bikin network kita down. Nah, tinggal kita compare dengan konfigurasi yang lama, apa bedanya, di mana masalahnya. Ini juga salah satu metode paling cepat, comparing. Dan yang paling penting adalah kalau kita sudah stuck ya, udah nggak tahu lagi, nah ini show tech support. Biasanya show tech support ini kita kopas, kita kasih ke technical assistant ya, Cisco taknya, ibaratnya ke Cisco-nya langsung buat dianalisa kenapa nih masalah. Ini adalah komen-komen yang penting. Ada lagi beberapa komen lebih jauh lagi, BGP-nya gitu kan, MPLS-nya kalau sudah di service provider, ya macam-macam. Cuman ini adalah list basic dari troubleshooting. Kalau kita di Cisco, di vendor lain ya silakan hafalin sendiri. Itulah jeleknya jadi network engineer. Kita terpaku sama sintak masing-masing vendor. Makanya rajin-rajin buat dokumentasi, buat blog kayak saya. Gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal lihat lagi blognya gitu. Apalagi yang susah mengingat seperti saya. Oke, lanjut. Nah, dokumentasi. Dokumentasi ini penting loh buat kita. Buat troubleshooting, buat upgrading, buat scale out, buat scale up. Dokumentasi penting. In the next video, kita akan coba, saya akan coba bikin video review dokumentasi tool yang bagusnya kayak gimana, troubleshooting tools untuk network yang bagus yang kayak gimana. Ya namanya review ya, ada biasnya sedikit, saya lebih senang yang mana, cuman nanti kita akan review yang bagus yang mana aja supaya viewer YouTube saya bisa dapat insight, oh ternyata ada beberapa tools lain loh selain SolarWinds, Wireshark gitu. Nah, sekarang kita lihat dokumentasi ini penting untuk insiden sama troubleshooting manajemen. Kalau kita punya trouble, ya berarti kita ada problem.
Definisi problem adalah one or more cause of incident. Satu atau lebih penyebab insiden. Problem itu karakteristiknya adalah unknown, alias gue nggak tahu ini kenapa. Ya. Yang kedua adalah no knowledge base tentang problem. Biasanya new. Saya nggak bisa solve ini. Nah, ketika problem sudah dianalisa, ketika problem sudah dianalize, problem ini disebut dengan non error. Non error ini adalah problem yang sudah dianalisa. Kalau yang belum dianalisa namanya problem. Nah, kalau sudah dianalisa dan ketemu solusinya, namanya disebut insiden. Jadi apa yang membedakan insiden sama problem? Nah, insiden adalah satu trouble yang kita punya database-nya, knowledge base-nya. Knowledge base ini dihasilkan dari dokumentasi non-error yang punya solution. Biasanya knowledge base itu kalau kita lihat di enterprise itu biasanya dibikinkan FAQ. Inilah sebabnya network engineer harus punya dokumentasi troubleshooting, dokumentasi inventarisasi, kapan sudah end of support-nya, bisa jadi gara-gara itu ya sudah tidak kompatibel lagi dengan teknologi baru. Jadi network engineer atau network administrator punya mindset enterprise mind. That's why network engineer harus juga belajar minimum mengerti bagaimana IT service management bekerja. Itulah kenapa saya belajar ITIL juga. Karena semakin kesini, semakin banyak yang saya harus pelajari. Jadi troubleshooting itu nggak cuma datang, ngedengerin komplain, setting, selesai. Enggak, after selesai itu ternyata banyak yang harus dikerjakan. Termasuk insiden manajemen dan problem manajemen. Ya. Insiden kaitannya dengan bagaimana kita bisa menyelesaikan troubleshooting secepat mungkin. Keywordnya adalah ASAP, as soon as possible. Problem, bagaimana kita menyediakan alternatif atau workaround. Karena tadi, karakteristik dari problem itu saya nggak tahu mau gimana. Nah, ada alternatif lain nggak? Nah, itu adalah workaround. Insiden, di lain pihak adalah disrupsi dari service, dari network kita. Nah, gimana cara bikin up lagi? Nah, insiden ini ngomonginnya apa? Ngomonginnya adalah mean time between failure, mean time between system incident, dan lain-lain. Atau bahasa kitanya, SLA-nya dia itu adalah uptime sama downtime. Nah, itu adalah insiden manager. Kalau problem adalah bagaimana kita punya failover, bagaimana kita punya exit plan, exit strategi. Kalau ini bermasalah, apa yang kita harus lakukan? Contoh problem apa? Internet mati. Internet mati kan bukan kita yang salah. Bisa jadi provider, service provider yang salah. Nah, itu problem. Karena kita nggak bisa benerin apa yang kita punya. Ya. Kita hanya bisa meminta tolong benerin jaringannya, karena kami nggak bisa kerja. Nah, itu salah satu problem. Ya. Kita nggak punya solusi untuk benerin masalah di situ, karena itu bukan masalah kita. Nah, insiden ketika kita punya masalah, nggak bisa jaringan, ternyata router kita bermasalah. Ada nggak knowledge kita? Ada nggak frequently asked question kita? Punya nggak knowledge base? Ya, lihat di Microsoft, di VMware, di macam-macam. Ketika kita nyari masalah tertentu, ada tuh KB 110, KB berapa. Itu adalah knowledge base. Semakin kita punya dokumentasi seperti itu, semakin cepat enterprise up and running well ketika ada masalah, dan semakin gampang ketika enterprise mau membuat atau migrasi dari sistem yang manual ke sistem yang punya trouble ticketing system. Mungkin di situ dulu ya. Jadi kita punya network troubleshooting kaitannya dengan IT service management. Next kita akan coba membahas juga review lah ya, lebih enak review network troubleshooting tools, network dokumentasi tools yang bagus yang seperti apa. Kita akan review satu-satu. Kira-kira menurut viewers mana yang paling bagus. Oke, sampai di situ dulu. Ciao.